Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap sih Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang, lu pasti akan sering lihat lah ya, fenomena guru yang berperilaku kebajikan. Nah ini bener-bener suatu keniscayaan yang seharusnya kenapa bisa terjadi gitu loh, ya Allah, astagfirullah. Dan gue lihat-lihat kayaknya nggak ada pergerakan dari pemerintah untuk menanggulangi hal ini, ya kan? Nah, menurut kalian hal ini apakah bisa didiemin atau gimana? Gue pengen bahas di video ini, tapi sebelumnya gue pengen kasih kalian informasi dulu, karena kita bentar lagi, ini udah berapa puasa ya? Bentar lagi lebaran lah. Jadi kalau biasa kita lebaran itu kan butuh baju baru, apa baru kan? Enggak, sebenarnya menurut gue kita tuh nggak butuh baju baru cuy. Tapi kita butuh sendal baru, Kedan. Nah, ini gue punya rekomendasi sendal buat kalian biar pengen keren buat hari raya lebaran. Ini dia, sendal dari nggak ada tema. Nah, ajib, ini gue udah pakai 1 tahun loh. Makanya akhirnya gue ambil produk ini, gue saranin ke kalian karena gue udah buktiin sendiri sendal nggak ada tema ini. Gue pakai yang Ultimate Black Jetnya, itu keren banget, ajib. Dan sekarang gue dapat yang Black Web ya. Ini juga keren banget. Ya Allah, ornamen-ornamennya, dan ini asli cuy, ajib nih, keren, kuat, bagus. Dan dia memang nggak ada tema itu kan punya hashtag local pride. Nggak ada tema tuh nggak jual barang KW. Nah, sendal-sendal ini kalian bisa cekot nih di keranjang gua, bisa langsung kalian cekot. Harganya pun nggak nyampe 200 ribuan guys. Gimana lagi kalian lebaran bisa pakai sendal kece sekeren ini? Itu nggak sampai 200 ribuan, 150 ribu kalau nggak salah. Kalau kalian cekot di keranjang gue lebih murah lagi. Oke, ini sendal ajib banget, kalian bisa keren di bulan nanti, di bulan Syawal atau lebaran nanti. Ini gue kasih saran aja sama kalian. Oke, terima kasih. Langsung kita ke videonya. Nah guys, fenomena guru yang berperilaku kebajikan ini bukan hanya isu lokal ya, tapi juga jadi perhatian di berbagai belahan dunia. Karena perilaku ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap perkembangan karakter dan moral anak atau peserta didiknya. Jadi gimana anak bisa waras kalau gurunya kayak gitu? Nah, itu pertanyaan, jadi pertanyaan. Nah, silahkan jawab gitu. Gimana anak bisa waras kalau gurunya seperti itu? Gue kasih kalian pandangan tokoh terkenal dunia ya tentang perilaku LGBTQ+ yang hurufnya makin panjang makin hari. LGBTQ+ AA. Nah, bagaimana pandangan mereka terhadap LGBT++ ini di dalam pendidikan? Nah, ini gue paparkan beberapa tokoh dunia yang telah menyampaikan pandangannya terkait fenomena LGBT+ dalam dunia pendidikan. Misalnya, ada presiden yang gue respect banget nih, Vladimir Putin. Beliau dikenal sebagai salah satu pemimpin yang secara tegas menolak propaganda LGBT di negaranya. I personally have awarded them medals, but we have a ban on gay propaganda aimed at minors. I don't see anything undemocratic in this legal act. I believe we should leave kids in peace. We should give them a chance to grow, help them to realize who they are and decide for themselves. Do they consider themselves a man or a woman? Di sisi lain, ada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia saat itu, yaitu Muhammad Nasir. Beliau menekankan pentingnya menjaga norma dan budaya bangsa dalam menghadapi isu LGBT+ di kampus. Nah, sekarang mungkin kalian nanya kan, ngapain sih Bang lu open-openin banget ini, peduliin banget? Biarinlah dia mau melambai kayak mau apa kayak, urusan dia. Emang ngaruh, emang ada efeknya. Ini gua kasih tahu ke kalian, apa dampak perilaku guru terhadap peserta didik kalau mereka melakukan hal seperti itu. Karena guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral peserta didik.
perilaku guru yang tidak sesuai dengan norma itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Hal ini juga menciptakan kebingungan dalam memahami identitas gender. Jadi kalian suka ngelihat anak kecil aja itu udah mulai bingung, dia tuh sebenarnya laki-laki atau perempuan sih. Dia laki-laki, cuman pribadinya itu mengarahkan kalau dia perempuan. Tapi karena lingkungan bahkan gurunya sendiri mempraktekkan hal ini ya, dia makin mantap. Wah, gua memang begitulah. Intinya peran penting seorang guru untuk menjelaskan hal ini vital banget menurut gua. Dan bukan hanya guru, menurut gua orang tua ini punya peran besar dalam menghadapi fenomena ini, coy. Jadi orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anaknya kan. Dengan memberikan pendidikan akhlak dan moral yang kuat di rumah, orang tua dapat menjadi benteng pertama dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar, termasuk perilaku menyimpang yang mungkin ditunjukkan oleh oknum pendidik. Makanya mungkin dulu Bang Panji bilang ya, nggak apa-apa hal-hal ini ada di tontonan, jadi tontonan di TV tayang, kan ada orang tuanya yang bimbing di rumah. Masalahnya begini Bang, jangankan masalah tontonan gitu loh Bang, orang tua zaman sekarang beda zaman orang tua yang dulu gitu loh. Orang tua zaman sekarang tuh bener-bener kayak nggak peduli anaknya mau seperti apa. Bener, gue nggak asal ngomong, coba lihat banyak fenomena anak-anak yang sudah SMP, akan ada yang udah SMA nggak bisa baca. Nah ini peran orang tuanya kemana? Kok bisa dia nggak tahu anaknya udah SMP, SMA itu nggak bisa baca? SMP, SMA itu kan kalau laki-laki dia udah berbulu, udah ada bulunya. Kalau perempuan dia udah haid. Woi, kemana orang tua? Kemana orang tua? Ayo please. Kok bisa kalian nggak tahu anak kalian nggak bisa baca? Oke? Nah dari situ aja kita tahu seberapa cuek orang tua terhadap anaknya zaman sekarang. Mohon maaf, gue nggak asal ngomong, tapi inilah faktanya. Ya kan? Nah, di sini orang tua penting banget melihat hal ini. Peran orang tua untuk menjelaskan perilaku penyimpangan ini kepada anaknya ini penting banget. Terus peran sekolah dan guru dalam pencegahan seperti apa? Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus proaktif dalam memberikan sosialisasi tentang bahaya perilaku menyimpang, termasuk LGBT ini. Guru bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada siswa terkait isu ini. Jadi memang sekolah pun harusnya gitu loh. Seharusnya sekolah itu garda paling depan memberitahu tentang hal ini. Bukan sekolah jadi sarang yang memberikan fasilitas nyaman kepada mereka yang menyimpang. Makin banyak loh guru-guru yang astagfirullah. Dan lu percaya, lu ikhlas nyekolahin anak lu ke sekolah yang gurunya kayak gitu. Ya kalau lu memang mau anak lu ngikutin gurunya ya silahkan. Sekolahkan ke sekolah yang punya guru seperti itu. Nah, karena masalah ini mungkin ya gue lihat semakin ribet dan luas gitu. Karena banyaknya guru, ya peran dari sosmed tadi lah. Banyak guru yang mulai berperilaku kemudian ini dilihat asik oleh pihak lain yang menonton, maka mereka meniru kan. Wih asik nih, sono aja nggak ada masalah. Maka muncul banyak guru-guru yang berperilaku aneh ini. Atau orang yang berperilaku menyimpang menjadi seorang guru itu dibiarkan, maka makin banyak orang yang jadi guru juga kan. Nah seharusnya disinilah peran pemerintah dalam menanggulangi hal ini, fenomena ini. Gimana, apa peran pemerintah? Jadi menurut gua pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi fenomena ini. Harusnya pemerintah itu melalui regulasi yang tegas dan program sosialisasi, pemerintah dapat mencegah perkembangan perilaku menyimpang di masyarakat. Contoh, pemerintah Kota Payakumbuh itu udah mengeluarkan Perda nomor 12 tahun 2016 yang mengatur penyakit masyarakat dan maksiat di kota tersebut. Kalau di Padang, Masya Allah, Padang, Aceh, Insya Allah ya. Masalahnya nih, di ibu kota nih, seperti apa? Ayo, tolonglah pemerintah, tolong. Nah, kalau sudah seperti ini, menurut gue ya pendidikan karakter lah solusinya.
salah satu solusinya kan. Karena menurut gua pendidikan karakter ini menjadi solusi efektif dalam mencegah perilaku menyimpang. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak sejak dini, peserta didik anak-anak kita ini akan memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Dan dalam hal ini, pendekatan multidisipliner diperlukan dalam menghadapi fenomena ini juga, Kedan. Kolaborasi antara guru, orang tua, psikolog, dan pemerintah dapat menciptakan strategi efektif untuk mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan. Bener, gue kalau ngelihat hal-hal kayak gini, ini gue takut gitu ya, gimana ya anak kita ke depannya gitu. Serius, kalau lu udah punya anak dan lu aware terhadap ya masa depan anak lu, karakter anak lu, yakin gue lu akan berpikir ke arah sini gitu. Gimana nih, kok bisa sekolah yang harusnya tempat kita mendidik anak kita jadi tempat yang berbahaya gitu? Gimana? Aduh, gue nggak ngerti lagi lah. Makanya ya dari sini gue ngeliat tantangan dan harapan kita ke depannya seperti apa. Tantangan dalam menghadapi fenomena ini memang besar banget lah menurut gue. Namun dengan kerjasama semua pihak, kalau semua pihak bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari pengaruh negatif. Harapannya apa? Generasi mendatang akan tumbuh dengan karakter dan moral yang kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Seperti harapan pemerintah lah, 2045 kita akan menjadi Indonesia emas. Itu harapan pemerintah dan ya kita juga semua berharap seperti itu kan. Maka dari itu ya dari kitanya juga. Oke, mereka sudah lewat. Mereka yang sekarang sudah jadi udah tua ya, seumuran gua. Ya udah biarkan mereka jadi apa diri mereka setelah udah. Tapi ini anak-anak, mereka yang mengemban Indonesia, mereka yang menjadi orang tua di masa nanti 2045, mereka nih jangan dirusak. Tolong mereka dijaga, mereka ya Allah disupport menjadi orang atau manusia yang berkarakter, yang berwawasan luas. Boy, tujuan kita 2045 itu Indonesia emas, Indonesia maju. Gimana kita bisa maju kalau anak-anaknya seperti ini? Pembodohan dari segala lini, Pak. Luar biasa. Ya Allah, serem. Ngeri. Ya Allah. Ya, tinggal berdoa aja lah sama Allah. Banyak-banyak berdoa. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya kan. Sebelumnya gue membahas tentang ada sosok yang lagi viral banget. Bapak Bajre ya, Riyad Bajre. Tapi menurut gue apakah penting gue posting atau enggak? Itu udah gue post, udah gue upload, tapi masih gue private. Kalau menurut kalian itu penting, gue private tuh, gue public tuh. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Karena memang banyak yang lebih penting dari itu. Kayak masalah inilah, terkait masalah guru-guru yang mulai banyak berperilaku kebencian ini. Seperti apa kira-kira menurut kalian? Sebagai penutup ya, Kedan, fenomena perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan itu tanggung jawab kita bersama semua. Dengan peran aktif orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Dan berdoa sama Allah, kita dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Serius. Ini semua tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab sekolah, orang tua doang. Semua harus berkolaborasi dan bekerja sama kalau mau hasil yang maksimal, yang baik ya. Makanya jangan lupa berdoa, jangan lupa juga like dan subscribe channel ini. Karena dengan itu ya kalian bisa membantu gue untuk bikin konten-konten yang ya tujuan kita kan saling membangun kan. Membangun Indonesia dengan harapan 2045 kita jadi Indonesia emas. Amin. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. Jangan lupa silahkan drop komentar kalian. Silahkan kalian mau berdiskusi, komen di bawah. Dan kalau kalian pengen berteman dengan gue juga, follow Instagram gue @teukuarma. Kalian boleh DM gue di situ, kasih masukan. Kita bahas apa di channel Teuku Arma ini. Dan terima kasih sekali lagi gue ucapkan yang nonton sampai akhir. Jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.